konsepnya tuh bener-bener kasar. Jadi pertama kali aku dikasih tahu konsepnya itu bener-bener cuman dari selembar kertas yang dicoret-coret. Terus aku dikasih tahu kalau MB itu bakal gini. Awal kan kita MB itu fokus sama KM musik. Tapi setelah itu kesini bisa bilang kita bisa collab sama band-band yang udah punya nama gitu loh. Menurut aku unik sih, karena belakang ini setahun ini sudah nggak beromong tok mas. Bikin gigs dari vol 1 sampai vol 8, jadi nggak kayak gur nek wong Jawa ngomongnya neng cangkem tok, ora gur akeh ngomong tok aja cangkeman tok. Ayo dibuktek kesik ke lagi omong. Satu kehormatan buat kami juga bisa main di Melangkah Bersama Volume 6. Kesannya sangat menyenangkan, maksudnya kalian tuh selalu suka gigs yang intim gitu. Pertama kali dimintai tolong sama Kapten kan, ayo mas main yang Melangkah Bersama, tapi ya rasa piro, bukan masalah rasa piro nih sebenernya, cuman dia yang bisa ini terus ribet ya loh, jalur iki lah. Akhirnya kejadian kita main di sini apa ya cukup membantu lah, kan saling bantu. Melangkah Bersama punya audiens atau penikmatnya, segmennya masing-masing. Kami sebagai band Lazada juga punya segmen atau audiensnya masing-masing, jadi saling cross aja, saling bantu. Halo, perkenalkan, namaku Adit. Kebetulan aku mewakili dari tim Komjok. Di berjalannya MB setahun ini, aku melihat Komjok dan MB ini bisa berjalan beriringan karena sama-sama ikut memadai kreativitas dari teman-teman. Terutama kalau MB kan lebih ke komunitas musik ya. Jadi sesuai dengan tagline-nya Komjok yang ojo ubah-ubah, aku melihat MB bisa menjadi penyambung lidah komunitas di Jogja. Halo, aku Aga dari Skandal, band dari Yogyakarta. Ya dari penontonnya, maksudnya sangat apresiasinya sangat besar, dalam artian kita bisa nyanyi bareng, bahkan kayak nontonnya sampai masuk ke area player, jadi kayak nyampur aja antara penonton sama player, tapi itu bikin seru. Jadi cuman memang ada rada was-wasannya di khususnya para gitaris ya, takut efek kayak injek dan segala macam loh. Hai, aku Umbun. Aku ikut MB dari volume 1. Halo, kenalkan nama saya Arfan. Saya di MB udah ngikutin dari volume 1. Kenalkan, nama saya Muhammad Zahra Noval. Gue biasanya di sini sebagai runner, kalau enggak body checking, trainer, tiketing, bareng CS-nya, Bun. Karena udah 1 tahun ya aku bareng MB terus, jadi ya MB udah aku anggap keluarga. Terus juga sesuai namanya MB, Melangkah Bersama, bener-bener yang jadi langkah bareng. Gila, jalan ini menuju surga. Perubahan yang menurutku terjadi banget tuh, aku yang awalnya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa tentang event, aku nggak tahu apa-apa tentang dunia perkolektifan, aku jadi tahu, dan aku jadi rasa suka aku tuh jadi lebih lebih seneng lagi gitu loh. Yang gue rasain ya body checking ya, ininya yang gue nggak suka nih rasa canggungnya ketika pas udah gue grab ya, asap bro grab ya ini pas udah gue pegangin, aku band mas, aku kreo mas, asli. Perkenalkan, aku Salma. Aku Yusuf Firdaus Yahya. Halo, saya Aron. Aku itu di MB udah dari semenjak MB itu masih berupa konsepan, belum direalisasikan. Saya bagian dari Melangkah Bersama sudah genap 1 tahun, dan saya adalah tim kreatif, tepatnya di graphic designer. Awal itu aku benar-benar nggak tahu
apa yang harus dilakuin, karena itu adalah pertama kalinya aku terjun di dunia belakang layar, karena biasanya aku cuma jadi penonton konser doang. Yang itu mereka itu pengen berkreasi penuh. Salah satunya kreasinya itu yaitu kita pengennya melibatkan tentang kesenian dan musik. Menurut aku MB itu masih dalam proses berkembang sih, karena apalagi ini ya fall yang akan datang di anniversary kita itu benar-benar kayaknya itu yang akan paling pecah daripada MB sebelumnya. Jadi benar-benar aku juga ngerasa bahwa kita itu berkembang pelan-pelan, tapi ya makin lama makin rame gitu loh, makin lama makin kenal orang. Banyak seluk-beluk yang telah kami lalui, banyak naik turun, banyak drama yang telah kita lewati. Tapi saya masih bergulat dengan deadline, saya masih perlu manajemen waktu yang lebih baik lagi. Melangkah bersama volume 8 adalah salah satu momen paling berkesan, meskipun saya tidak bisa hadir di hari H karena ada keperluan di perusahaan akademis. Volume 8 adalah anniversary 1 tahun melangkah bersama, dan itu cukup berkesan bagi saya karena event ini bisa berjalan 1 tahun, genap 1 tahun, dan saya berharap bisa berjalan untuk tahun-tahun ke depan yang lebih baik lagi. Oke, namaku Rifai. Aku mulai gabung itu belum lama sih, di Vol 7 apa ya, kalau salah, di pas ada turnya Enjoy Spring. Untuk aku di MB itu posisi di marketing, bisa di tiketing juga sih ya. Dari aku sendiri sih memang pengen punya experience, cuman dilalai yo ada jalan ke dari MB juga kan, nambah pengalaman experience jadi kolektif atau anggota kolektif juga gitu. Ditambahin kayak aku lebih butuh referensi aja sih buat kayak konten seperti apa yang mungkin bisa menaikkan insight dari si video-video, terutama dari KOL ataupun dari video recap gitu, biar nanti looknya itu lebih kelihatan ramai banget gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Fabian Ataram Bermana, mulai dari Vol 5 sampai sekarang. Di Vol 5 di MB sebagai fotografer. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Aini Ramdhani. Saya ikut melangkah bersama itu pas volume 7. Halo, aku Sodik. Perkenalkan, nama saya Dikri, biasa dipanggil Mamang atau Coki. Ikut di melangkah bersama itu mulai dari volume 5 sampai volume 6. Saat itu di bagian dokumentasi. Aku ikut volume 2, 5, dan 6. Untuk bagian saya adalah di videographer, juga bisa di editor juga. Di volume 6 itu menurut aku berkesan sih, tapi nggak kalah berkesan sama di volume 2 karena di situ aku awal mula masuk ke kolektif ini dan menjadi teman baru dari melangkah bersama. Soalnya saya dulu pernah sering ikut kolektifan dan lumayan lama berhenti juga, dan saya ingin ini sih mengisi kegiatan aja dan menambah relasi. Pasti melangkah bersama ada punya ciri khas tersendiri untuk melakukan dokumentasi. Itu pas di Vol 6. Vol 6 itu pas skandal, itu di Journey itu sangat rame, dan kebetulan kaca layar kamera saya kejebak jokmart. Untung saja lensanya tidak, karena lensanya itu saya nyewa. Selama berkontribusi di melangkah bersama, yang paling berkesan itu di volume 6. Saat itu line up-nya ada skandal. Melihat audien dengan crowd yang begitu padat, dengan tempat yang pas banget lah untuk buat gigs kecil. Saat itu emang bener-bener full audien berdatangan mengisi ruang-ruang indoor ataupun outdoor. Mereka melakukan crowdsurfing, ya bener-bener menikmati, dan melangkah bersama emang tempat yang pas untuk nonton gig. Apalagi mereka benar-benar membuka ruang nyaman dan aman di sana. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anggun. Aku adalah seorang
pekerja kreatif yang sedang berkecimpung di dunia musik dan entertain. Rasanya tuh kayak ada gap gitu antara kolektif dan band, padahal harusnya gap ini bisa dikomunikasikan dan akhirnya gapnya juga menghilang perlahan dengan sendirinya. Sebenarnya banyak berterima kasih karena sudah mau melibatkan kita as a freelance, mau melibatkan kita dalam hal apapun, karena itu cukup menjadi baik bagi kita, bagi kami, terutama bagi yang mau memulai. Kita bisa mendapatkan banyak insight dari situ, bisa build portofolio juga di situ. Kalau experience sebenarnya banyak banget social experience yang bisa dikasih ke audiens, karena nggak semua audiens itu datang ke sebuah acara, terutama gigs, itu cuman pengen nonton bandnya aja. Ada beberapa orang yang nyari kegiatan lain sembari menunggu band yang dia suka tampil. Social experience ini banyak banget bentuknya, contohnya kayak kalian bisa hearing session di sana langsung sama band yang kalian suka, atau kalian juga bisa mencoba hal-hal kreatif di dalamnya. Misalkan ada tenan-tenan kreatif yang bisa dilibatkan langsung nih bersama audiens. Kita dari Starsi. Aku Bima bagian vokal. Aku Uta di bagian gitar. Waktu pertama kali diajak di MB itu kita juga kan kita main di volume 3. Kita main di volume 3 dan dimana kita juga udah tahu tuh di volume pertama sama kedua ternyata exposure-nya bagus gitu. Terus akhirnya kita main di situ. Ya ternyata di Starsi juga kayak audiens yang belum tahu tentang Starsi atau apa, waktu kita main di Melangkah Bersama jadi tahu. Dan dimana pas waktu itu kita pas main itu bener-bener apa ya, pecah sih karena crowdnya dapet banget gitu, yang dimana Starsi kan juga baru naik-naiknya tuh. Naik-naiknya. Naik gentengnya, iya, naik genteng mah iya. Kami dari The Gang. Hai semuanya. Telat banget nih. Dari segi venue ya, yang kita udah lama nggak pernah main di studio, akhirnya kembali lagi main di tempat yang seperti itu, menurutku apa ya, mengingat memori kredit enak ngono ya lho, awone iki anget kulit ketempelan kulit. Kita tak tambah sedikit, sebenarnya kita nggak di studio gigs ya, tapi lebih di gigs kecil. Nah, kita tuh dulu selalu main di acara gigs kecil, dan mungkin hal-hal itu jadi yang mungkin bertambah bikin berkesannya di situ. Dengan adanya apa jenenge banyak teman-teman yang bersinggungan lintas genre itu jadi mungkin jadi asik sih jadinya. Diandra Su dari Tanker Los Santos. Saya Fahmi di Blank Los Santos. Proses berkenalan dengan Melangkah Bersama lumayan cukup eksplisit, lumayan cukup seru, lumayan cukup lucu, dan lumayan cukup nyebai. Karena Katon itu yang menghubungi kita, nama Katon itu cukup Biseni yang pertama. Terus apa tadi wong iki ya? Oh bener. Ratu guys. Lah ya PN yo. Dia pertama kali present kayak koncone Ajek, tidak salah. Adik tingkat Ajek dari kami. Terus tanya-tanya perihal scene, terus perihal music, bikin acara. Halo, saya Desa Wasesa dari Musik Jogja kita ini. Media partner itu bukan lagi, cuma kami ini teman-teman membuat event. Jadi ayo kita perlu tahu itu promosi teman musik gimana. Kita saling ngobrol. Zaman dulu sebelum ada teknologi dan HP sama kami, orang-orang itu terkesan menikmati event. Ketika ada satu pertunjukan, semua kamera mengarah ke panggung, foto ini. Tapi sekarang ada juga yang merekam diri dia sendiri, ada di satu konser, sedang menikmati lagu. Nama saya Lontong,
Jadi saya pertama kali nonton MB atau Melangkah Bersama itu waktu volume ke-7. Jadi kali itu saya ingin melihat Enjoy Drink karena Enjoy Drink itu juga baru tur album. Sejauh yang saya lihat dari volume pertama sampai volume ke-7 itu dia merangkul band-band kecil. Dan saya juga bisa lebih explore terhadap band-band tersebut. Kalau yang saya rasakan ya pastinya asik sih, karena seru juga. Saya Fariski, Melangkah Bersama tahu dari Instagram. Terus habis itu banyak teman-teman yang buat Instastory Melangkah Bersama. Terus pas itu ada Los Jantos kalau nggak salah. Waktu Skandal itu juga nonton pas Skandal sama The Gang kalau nggak salah. Saya lebih suka nonton itu di gigs ya. Kita lebih enjoy buat cover gitu-gitu. Terus kita lebih menikmati suasana di gigsnya sih mungkin. Kalau aku sih yang penting MB konsisten dengan selama ini marwahnya, harapanku MB bisa konsisten untuk itu sih. Jadi konsisten untuk mewadahi teman-teman band dan penikmat musik di Jogja. Kita kalau misalkan ada media yang suka ngeliput pakai kamera profesional, itu diberi kesempatan untuk berekspresi sendiri dari sebuah liputan atau after movie-nya itu. Kita kolaborasikan dan kita mengajukan kolaborasi dengan Melangkah Bersama. Itu aja sih Mas, biar Melangkah Bersama lebih terekspos dan media kita yang kecil yang baru juga ikut terekspos juga Mas. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Misalnya punya energi yang besar itu bakal lebih bagus misalnya sebulan sekali ya kayaknya. Cuman kalau misalnya ada keterbatasan, nggak harus selalu bentuknya gigs ya, bisa bentuknya misalnya talk show, workshop atau apapun yang memang itu diperlukan buat teman-teman band-band baru. Buat Melangkah Bersama, happy anniversary untuk Melangkah Bersama yang ke-1 tahun. Ini 11 nih, gini. Nah, semoga ada volume-volume selanjutnya. Jangan lupa terus lanjutkan aktivasi-aktivasi kalian dan ide-ide gila kalian. Mantap. Salam dari The Gang.